Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah namadu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan khususnya mungkin saya sehingga saya bisa melakukan presentasi ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, dalam kesempatan ini saya akan berpresentasi tentang mitigasi resiko kredit di tengah pandemi COVID-19. Di mana hal ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen risiko Bank Syariah, yaitu tugas ujian akhir semester. Baik, materi yang saya ambil adalah mitigasi risiko kredit. Dan yang saya ambil salah satunya mitigasi risiko yang diangkat adalah peminjaman online. Tentu peminjaman online sudah tidak asing lagi ketika didengar, di mana peminjaman online itu sudah sangat-sangat mudah untuk bisa didapatkan dengan hanya menggunakan smartphone dan kuota, dan bisa mendownload aplikasi di Play Store atau App Store. Peminjaman online hanya bahkan dengan saking mudahnya ada yang cukup dengan persyaratan dari KTP saja. Nah, di sini peminjaman online sangat marak, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 memudahkan seseorang untuk meminjam, dan tentunya dengan banyaknya porak-poranda, pegawai-pegawai dan lain-lain yang dipecat massal, sehingga peminjaman online itu menjadi jalan ninja untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini saya mengutip dari OJK itu sendiri, di mana Kepala Eksklusif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Bapak Riswandi mengingatkan jasa peminjaman online atau vintage mengenai potensi risiko akibat krisis akibat pandemi COVID-19 saat ini pada berbagai segmen ekonomi. Salah satu risiko utama yang harus dihadapi dan ditangani dengan benar terkait dengan kredit risiko, di mana dengan adanya peminjaman online, orang lain mungkin bisa saja dengan yang memiliki otak curang gitu ya dalam peminjaman online, bisa saja mereka menggunakan KTP yang sudah orangnya tidak ada, atau menggunakan akun fake, sehingga dari pinjaman online itu sendiri tidak dibayarkan gitu. Beliau mengatakan pada kasus ini ekspor risiko berpotensi meningkat sehubung dengan memburuknya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit, di mana bagaimana tidak gitu ya, peminjaman kredit susah untuk membayar, sedangkan mereka saja bekerja sudah dipecat dan lain-lain. Pekerjaan semakin sulit, dan yang bekerja pun bisa dipecat hanya karena, bukan hanya ya, ini adanya pandemi ini. Dan pandemi ini memang sudah lama ya teman-teman.
di mana pandemi COVID-19 ini sudah umurnya itu sudah 1 tahun, bahkan lebih. Dulu kan pertama COVID-19 datang ke Indonesia, adanya booming di Indonesia itu di Maret, kalau tidak salah, Maret 2019, dan itu diresmikan lockdown, dan sekarang di bulan Juli 2021, berarti sudah 1 tahun lebih. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk lebih lebih waspada gitu terhadap peminjaman online, itu salah satu menjadi mitigasi risiko dalam pembiayaan kredit. Karena dalam pembiayaan kredit itu sendiri, sekarang orang akan cenderung lebih mengambil kepada hal yang lebih mudah dengan tidak pergi ke kantor peminjaman gitu, seperti bank cabang. Itu kan memerlukan waktu, tenaga, dan juga finansialnya tentunya. Dan orang akan pasti lebih memilih, jika ada yang mudah, kenapa harus mengambil yang susah, seperti itu. Dan salah satu penanda peringatan dari meningkatnya ekspor kredit dari peminjaman online adalah tingkat penurunan pembayaran kredit dalam waktu 90 hari dari 96,35% pada Desember 2019 menjadi 95,22% pada Desember 2020. Dan saya mengambil sampel atau bukti dari 2020 itu sendiri, karena saya tidak mungkin saya belum menemukan di 2021 gitu. Biasanya nanti akan dilihat di akhir tahun. Nah, karena itu kata dari Bapak Riswandi, kami ingin mendorong pelaku industri untuk mengantisipasi risiko tersebut dengan menerapkan strategi mitigasi risiko yang komprehensif. Salah satu opsi yang layak untuk memitigasi risiko kredit yaitu memanfaatkan asuransi dan peminjaman, mekanisme untuk melindungi pemberi pinjaman dari kemungkinan default kredit. Dan Bapak Riswandi sendiri meyakini bahwa pemain industri yang inisiatif untuk memitigasi risiko dengan baik akan menjadi sebuah penilaian lebih gitu ya dalam sebuah industri tersebut. Dapat menjadi sebuah nilaian tambah juga penting bagi pemberi pinjaman untuk berinvestasi pada platform vintage lending. Sebelumnya, Bapak Riswandi juga mengingatkan pada Desember 2020 lalu, jumlah pencairan pinjaman baru dari industri vintage lending tumbuh 26,47% secara tahun ke tahun. Bersama dengan itu, jumlah pemberi pinjaman dan pinjaman juga tumbuh sebesar 18,32% dan 134,59% per tahunnya. Dan Bapak Riswandi mengatakan pencairan pinjaman dari industri vintage lending telah tumbuh 26,47% tahun ke tahun. Selanjutnya, jumlah akun pemberi pinjaman dan peminjaman juga tumbuh sebesar 18,32% dan 134,59% dari tahun ke tahun. Nah, teman-teman, jadi dengan adanya pandemi juga, jumlah orang yang memiliki akun atau aplikasi pinjaman online itu semakin marak, di mana ada yang memang resmi dari OJK dan ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut dan itu ilegal. Jadi kawan-kawan harus hati-hati dalam peminjaman online. Kita harus benar-benar bisa memilih apakah pinjaman online tersebut itu benar-benar resmi dari OJK atau tidak.
kita sebagai konsumen gitu, kita sebagai masyarakat yang ingin meminjam juga harus lebih memilih agar tidak merugikan satu sama lain. Tentunya ketika pinjaman itu tidak resmi di OJK, akan merugikan kita juga ketika kita memang benar-benar ingin meminjam, ternyata bunganya semakin hari semakin bertambah walaupun kita sudah bayar, yang artinya tidak ada pengawasan dari OJK itu sendiri. Dan menurut riset Economic Southeast Asia 2020 oleh Google, Temasek dan Bain & Company, jumlah pengguna layanan berbasis internet di Indonesia tumbuh secara drastis sebesar 37% pada tahun 2020. Dan mungkin hal ini diakibatkan karena adanya dari pandemi COVID-19. Karena adanya pembatasan kegiatan di luar ruangan, jadi orang-orang lebih menghabiskan waktunya di gadget gitu dengan mengakses internet itu sendiri, sehingga dalam 1 tahun menaik gitu ya, dari persenannya naik dari berapa persen hingga menjadi 37% pada tahun 2020. Dan materinya sudah selesai mungkin. Pesan dari saya, semoga ketika kita menginginkan pinjaman online, kita harus benar-benar teliti apakah pinjaman online itu sudah terdaftar di OJK atau tidak. Dan juga ketika kita memiliki sebuah akun pinjaman online, kita juga harus lebih teliti dan harus lebih waspada gitu kepada orang-orang yang ingin meminjam online, sehingga tidak merugikan satu sama lain. Materi dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita sehat selalu, jaga kesehatan, batasi kegiatan di luar. Kalau tidak memang penting-penting banget, lebih baik berkegiatan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.